Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Berharap semuanya sehat-sehat selalu. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu yang ada walaupun secara online. Percaya bahwa kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita angkat pujian bersama-sama, yaitu Selamat Pagi Bapak. Ayo anak-anak semuanya siapkan hati dan semua sudah pakai pakaian yang rapi saat beribadah. Tidak boleh kemana-mana, tidak boleh sambil bermain ya. Ayo semua duduk yang manis dan kita akan angkat pujian bersama-sama. Katakan bahwa selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Katakan selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kita nyanyian pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ayo anak-anak semua lipat tangan dan tutup mata dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapakku yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami, di mana pada pagi hari ini Tuhan kami mau memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau urapi kami semua yang hadir, yang ada anak-anak sekolah minggu yang beribadah secara online juga Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka. Biarlah ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya berjalan dengan baik, dengan pekerjaan Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, ada sukacita untuk memuji Tuhan hari ini. Hore. Oke, saatnya kita akan bergirang-girang bagi nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama, yaitu ku daki-daki gunung yang tinggi. Ayo semua untuk berdiri dan kita akan memuji Tuhan. Kita bergirang-girang bagi nama Tuhan bersama-sama. Katakan ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Ku turun hamba yang dalam. Ku dayung sampai ke seberang. Yesus besertaku di kanan Kau ada.
akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya itu, sebelum kita memberi persembahan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang ada di surga. Saat ini Tuhan, kami memberi persembahan kami Tuhan. Biarlah persembahan yang kami berikan kepadamu ya Bapa untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai setiap kehidupan kami yang ada, setiap persembahan yang kami beri ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang ada di surga. Kami siap untuk memberi persembahan kami kepadamu ya Bapa di surga. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, saat persembahan diberikan, kita angkat puji yang mengatakan bahwa Yesus pokok dan kitalah caranya. Ayo semua tepuk tangan. Katakan Yesus pokok. Yesus. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, kita angkat pujian bersama-sama, yaitu mari Tuhan berfirman-Lah. Anak-anak, semua sikap yang baik, duduk yang baik, dan kita akan mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian bersama-sama, yaitu mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami
siap dibantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk. Hati kami telah siap dibantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Ayo semua siap berdoa, lipat tangan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang ada di surga atas segala bersyukur kami Tuhan kembali kepadamu ya Bapa di surga. Pada saat ini Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama Engkau ya Bapa di surga. Saatnya kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Tuhan Engkau berkati Om dan Tante yang akan menyampaikan cerita kebenaran firman-Mu. Engkau urapi mereka ya Bapa, serta anak-anak sekolah minggu yang ada yang siap mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi mereka semua, biarlah setiap firman yang dapat beritakan buat mereka ya Bapa, mereka dapat mengerti, memahami dalam setiap kehidupan mereka, dan mereka mau melakukan dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapakku yang di surga. Kami siap untuk mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Semuanya sehat? Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang pertama hingga pada ayat yang ke-24 ya. Nanti bilang sama mama dan papa untuk membacakannya untuk anak-anak yang di rumah ya. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini Tante akan memberikan tema yaitu hidup selalu mengenalkan Tuhan. Nah, di kisah ini di pasal 7 ini di mana kisah tentang air bah. Nah, sebelum air bah ini turun di memusnahkan umat manusia yang ada pada zaman itu, di mana Bapak Nuh ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Nah, Tante mau nanya, anak-anak tahu nggak siapa itu Bapak Nuh? Nah, Bapak Nuh ini adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera yang sangat besar. Nah, kenapa Tuhan menyuruh Bapak Nuh untuk membuat bahtera? Nah, karena apa? Karena saat itu manusia telah melakukan dosa, telah berbuat jahat, akhirnya Tuhan menurunkan air bah. Terus pada anak bertanya, kenapa Tuhan memilih Bapak Nuh bukan orang lain? Karena Bapak Nuh ini orangnya takut akan Tuhan, orangnya dengar-dengaran, taat kepada Tuhan, dengar perintah Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Dan keluarganya ternyata mereka pada saat itu mereka diselamatkan. Nah, di kisah ini di mana pada saat itu Bapak Nuh sedang berdoa. Ketika Bapak Nuh sedang berdoa, Tuhan berfirman kepada Bapak Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar. Kira-kira apakah Bapak Nuh menolak perkataan Tuhan saat itu? Ternyata tidak loh. Bapak Nuh malah tidak menolak. Malah Bapak Nuh bekerja keras untuk membuat bahtera itu sampai selesai. Akhirnya setelah bahtera itu selesai, keluarganya Bapak Nuh pun masuk dalam bahtera itu. Bukan saja keluarganya Bapak Nuh, tetapi ada hewan yang sangat banyak,
dari yang kecil hingga pada yang besar masuk dalam bahtera itu. Dan ketika saat itu keluarga Bapak Nuh sudah masuk dan hewan-hewan pun juga sudah dimasukkan, turunlah air bah yang Tuhan berikan, yaitu hujan yang sangat besar, petir, melanda mereka saat itu. Nah, pasti anak-anak bertanya, hujan besar, kalau hujan besar takut nggak ya? Hujan besar takut nggak ya? Pasti takut dong. Nah, pada saat itu ketika hujan turun untuk memusnahkan manusia yang ada pada saat itu karena mereka melakukan kejahatan, dosa, akhirnya mereka tidak terselamatkan, mereka mati. Mereka habis oleh air bah itu. Mereka semua tenggelam, tidak ada yang selamat. Ternyata yang selamat hanya keluarga Bapak Nuh saja. Karena apa? Karena mereka orang yang taat kepada Tuhan, orang yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Nah, saat itu ketika air hujan, badai, petir turun, apakah keluarga Bapak Nuh takut? Ternyata tidak loh, keluarga Bapak Nuh itu mereka tidak takut. Karena apa? Pada saat itu mereka berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan melindungi mereka. Nah, ketika itu juga apa yang terjadi? Mereka diselamatkan sama Tuhan. Jadi keluarga Bapak Nuh saat itu mereka tidak mati, tetapi mereka diselamatkan karena Tuhan. Kenapa? Karena mereka dengar-dengaran, mereka taat kepada Tuhan, mereka taat perintah Tuhan. Jadi, kita mengatakan bahwa anak-anak yang ada di rumah, kita semua harus dengar-dengaran akan Tuhan. Karena perintah Tuhan itu baik adanya. Kita harus taat kepada Tuhan. Taat kepada mama dan papa di rumah, dengar-dengaran mama dan papa, tidak boleh membenci, tidak boleh saling berbuat kejahatan terhadap teman, kakak, maupun dimanapun saja kita berada. Kita harus selalu setia, selalu taat kepada Tuhan, dengar-dengaran kepada orang tua, dan kita harus dengar-dengaran akan Tuhan. Karena itu, apa ada baiknya yang Tuhan berikan buat setiap kehidupan kita. Jadi, anak-anak mau nggak dengar perintah Tuhan? Pasti mau dong. Jadi anak-anak Tuhan, kita harus dengar-dengaran. Supaya apa? Hidup kita terus berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini dan Tata akan memberikan ayat hafalan untuk anak-anak semua, yaitu terdapat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-8a. Tata akan membacakan ayat ini untuk anak semua ya. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Puji Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kita akan berdoa bersama-sama. Ayo semua lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah penyertaan Tuhan terus menyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberkati anak-anak yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online yang ada Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan mereka yang ada. Firman Tuhan yang sudah ditaburkan buat mereka. Oleh firman ini terus menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan mereka dimanapun saja mereka berada. Tuhan, Engkau jaga lindungi mereka, Engkau memberkati setiap keluarga mereka yang ada, orang tua, Tuhan Engkau sertai setiap kehidupan mereka yang ada di surga. Terima kasih Bapakku yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam jadi doa ucapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu ya Bapa di surga, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.